Ya, kajian kita untuk bikinnya tentang Harkonas. Harkonas ya. Yaitu hari kondangan nasional. Karena memang sekarang yang namanya kondangan ya, nggak di mana. Apalagi kalau udah hari Sabtu dan hari Minggu dah. Ya. Makanya perlu tahu nih apa itu Keutamaan. Walimanya juga kondangannya gitu ya. Paslun ini suatu pasal wal walimatu resepsi pernikahan ala ursi. Ursi itu pernikahan tuh. Jadi kalau nulis walimatul arus jangan pakai sin aja, arus ya, sin kecil Nggak pakai iya-nya. Iya, arus jangan arus. Ini kadang-kadang suka banyak arus saja, walimatul arus. Mantap. Iya, Arusnya terus ya, ursi. Ya, al-arsi atau ursi ya, pernikahan mustahabun itu hukumnya disunahkan. Jadi ini suatu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang walimah. Referensinya di sini kita fotokorep ya. Nah, walimah sebenarnya banyak walimah, nanti ya disebutkan apa aja. Khususnya di sini walimah atau resepsi pernikahan itu dasar hukumnya sunnah, dasar pokok. Artinya mau aja dia pesta bagus, enggak juga enggak dosa itu. Tentunya bagus juga, dapat pahala juga kalau memang tahu dan betul gitu aturannya. Nah, memang yang dinamakan walimah itu apa sih? Nah, di sini dijelasin tuh. Wal muradu, yang dimaksudkan biha dengan walimah to'amun, itu suatu makanan yutakhazu, yang dijadikan jamuan lil ursi, dalam rangka pernikahan. Jadi yang dimaksud walimah khususnya walimatul arus di sini adalah suatu bentuk makanan yang memang dijadikan dan disediakan karena memang habis melangsungkan pernikahan. Walaupun ada nanti yang mensyaratkan kudu udah hubungan dulu gitu ya, sebagaimana suami istri. Ada juga yang pokoknya asal sudah walimah udah. Kalau sekarang kan banyak orang kadang-kadang walimah itu kan paginya nikah langsung kan, ya kan, itu pasti juga belum. Nah, kemudian walimah ini apa aja nih? Di sini wakola. Dan berkata Asyafi'u, Imam Syafi'i, tasduku mencakup al-walimatu walimah alaku didawatin, atas segala undangan li hadisin, karena datangnya sururin kebahagiaan. Jadi menurut Imam Syafi'i mah yang namanya walimah ini mencakup seluruh undangan yang istilahnya karena datangnya suatu kebahagiaan. Nah, khususnya yang namanya pernikahan mah apalagi bagi kedua mempelai ya, udah pasti bahagia. Maka itu perlulah yang namanya walimah. Gitu. Terus, nah sekarang bagaimana nih ukurannya walimah? Besar dan kecilnya, meriah dan tidaknya gitu ya. Wa aqalluha, paling kurang-kurangnya lil muksiri, bagi orang kaya satun, itu menyembelih satu kambing ya. Sedangkan walil mukili, bagi orang yang
Pak miskin mah mata ya sara itu apa aja yang dia bisa, yang dia mampu. Jadi tapi kambing nggak motong ya. Sebenarnya itu sekurang-kurangnya. Jadi walimah itu sekurang-kurangnya dibagi orang kaya yang diperkirakan udah kebelilah kambing mah ya. Nah itu sebenarnya mah menyembelih satu kambing. Ya kalau memang dia lebih kaya mah terserah mau dulu ya gitu ya. Sapi juga silakan. Jadi itu sebenarnya makanya kalau orang-orang Arab yang namanya pesta pernikahan habis nikah gitu udah pasti ada. Ya mungkin kalau orang Betawi ya tahu tuh apal ya. Ini gitu Betawi. Oh iya ya, pasti dia mah ada aja. Sekarang mestinya gitu. Nah, adapun kalau bagi yang nggak mampu, ya, nah itu apa aja dah. Misalnya kalau ada ikan gitu ya, atau ayam gitu. Ya. Kan kalau memang dia nggak kebeli kambing, ayam gitu ya. Kalau nggak kebeli ayam, ikan gitu ya. Nggak kebeli ikan apa? Sapi. Matanya doang gitu ya. Kalau mata sapi. Ya kayaknya sebenarnya kita mah kalau beli kambing mah beli ya, tapi kenapa malah beli ikan gitu ya? Padahal menjadi ininya kambing, kurang-kurang gitu ya. Gitu. Kalau kadarnya disamakan nggak apa-apa kan? Justru abdolnya tetap ini. Iya. Ya sebenarnya mah seandainya enggak juga, ini sunah kan dasar hukumnya gitu. Iya. Nah kemudian wa'an wa'uha. Nah baru ini sekarang bicara tentang macam-macam walimah apa aja nih. Kan yang selama ini kita katakan walimah itu hanya walimatul arus gitu ya. Wa'an wa'uha, macam-macam walimah kasiratun itu banyak. Mazkuratun yang sudah disebut fil mutawalati pada kitab yang lebih panjang lebar bahasannya. Jadi sebenarnya mah yang namanya walimah itu bukan walimatul arus saja, tapi banyak. Nah ini bisa ada dilihat di kitab-kitab yang lebih luas penjabarannya, ya seperti untuk sarannya kitab Fathul Qorib aja ya, apakah itu Tose atau Bejuri, di situ jelas banyak. Nah khususnya nih, ya ada di kitab Mubni Mutaj nih, macam-macam walimah itu ada 10. Satu walimatul arus, itu dia udah ya pernikahan. Kedua walimatul al-khurs. Al-khurs. Apa tuh? Itu untuk saat melahirkan itu mah. Jadi habis melahirkan itu kan suka ada jamuan ya. Nah itu al-khurs itu juga karena kedatangan nikmat kan? Kebahagiaan. Itu juga sunnah. Ini bukan makeko, beda ya? Beda. Ini mah hanya baru lahiran doang. Kalau akekah mah nanti setelah itunya gitu ya. Ya. Yang ketiga walimah an-naki'ah. Naki'ah ya. Apa tuh? Itu walimah orang-orang yang baru datang dari perjalanan. Itu seperti pulang haji, pulang umroh. Itu sebenarnya mah bukan aja mau berangkat walimah ya. Pulangnya juga itu. Syukuran. Itu namanya walimah nakiah. Berarti kedatangan itu termasuk. Iya. Termasuk Pak Totong baru datang ini. Ah, perlu Iya, itu. iya. Perlu itu namanya. Yang keempat walimah al-i'zar. Apa tuh? Ini mah dengan kata lain walimah hitan. Sunatan ya. Ya, itu izar atau hitan ya. Yang kelima walimah al-wakirah. Al-wakiroh. Apa tuh? Sakat membangun ya. Dia baru seperti kemarin kan di apa? Baru bangun rumah atau bangun apartemen atau apa gitu ya. Itu juga sama itu. Bangunnya ya? Mau, udah beres ya. Udah beres. Iya. Itu mah kalau pertamanya nggak apa-apa gitu ya. Jadi istilahnya yang awalnya buat keselamatan,
Yang beresnya itu sebagai syukuran gitu ya, gitu. Kan orang-orang dulu biasanya mau bangun rumah selamatan dulu, beres juga selamatan dulu permisi. Ya, terus yang keenamnya walimah al-akikah tuh baru tuh ya. Jadi kalau tadi makan lahir, kali ini akikah tuh itu kan mulai dari 7 hari ya, ya kalau sampai berapa? 15 hari, 21, 40 ya, pokoknya mah sampai sebelumnya balik lagi. Yang ketujuhnya walimah al-madubah. Apa tuh? Ini mah pokoknya begitu aja. Artinya gimana? Jadi dia nggak ada apa gitu ya. Iya. Nah, pokoknya ini mah pengen. Udah deh. Jadi ini mah istilahnya kalau kata bahasa ini kopdar gitu ya. Iyalah. Isak deh, kopi sendiri aja, ayo. Iya, ayo kita kumpul, tuh gitu ya. Nah itu juga, kalau memang mau itu sama sunnah itu, motong kambing. Nggak ada, ya udah tadi kembali ke kemampuan ya. Iya. Yang ketujuh, yang ke-8 ya, walimah sadaki. Nah ini biasanya walimah yang ketika baru memiliki barang baru, contoh baru beli motor, baru beli mobil, walimah juga sama tuh, sunnah juga. Hah? Paham ya? Enggak maksudnya itu syukur udah kebeli gitu ya. Nyawer malahan pakai uang receh. Ini malah nyawer ya. Iya, kadang-kadang begitu. Nyawer bukannya sedekah, selamatan walimah nyawer ya. Yang ke-9 berapa? 10 ya. Walimah wadimah ya. Apa nih? Nah ini ketika orang mendapatkan musibah nih. Tuh ya. Di dalam sebenarnya musibah aja kudu aja walimah ya. Mungkin udah begitu selamat tim ya. Habis kena musibah sakit atau apa. Nah sekarang dia sehat gitu ya. Itu namanya ya. Nah, itulah macam-macam walimah sampai 10 yang ada di kitab Al-Mughni Muhtaj ya. Ya sebenarnya di kitab Syarah Fathul Qorib juga ada, baik di Toseh maupun di Bijuri. Bisa itu syukuran tadi. Syukuran dong. Iya, syukuran. Itu Pak tadi dapat nikmat gitu ya. Iya. Nah sekarang masalah datangnya nih. Memenuhi undangannya ya. Wal ijabatu memenuhi undangan ilaiha atas walimah pernikahan. Wajibatun itu wajib fardu ainin, yakni fardu ain fil asohi menurut kaul yang sahih. Jadi tadi seluruh yang namanya walimah apapun yang sampai 10 tadi ya, itu dasar mak sunnah walimahnya. Iya acaranya, pestanya itu. Tapi ngedatenginnya mah, nah ini kalau yang lainnya itu sunnah-sunnah aja. Bahkan nanti ada juga bisa jadi haram. Termasuk pernikahan, walaupun dasarnya nih ngedatangin walimah pernikahan itu wajib ya, wajib artinya kalau nggak datang diundang dosa, kecuali nanti ada ujur ya, beda lagi nanti itu. Nah bagaimana masalah di sini maksudnya datangnya apa amplopnya? Tanyaan ya. Ya di sini cuma datangnya doang. Jadi yang diharapkan doa kehadirannya gitu ya. Bukan amplopnya sebenarnya. Jadi isinya. Nah, sekalian ngomong duit. Isinya amplopnya isi. Iya. Malu. Akhirnya nggak datang. Iya. Nah, sekalian ngomong nih, apa tuh status atau hukumnya dari amplop ya? Sebagaimana ini udah tradisi gitu ya. Iya. Nah ini sebenarnya mah dasarnya mah itu sebagai pemberian aja. Makanya kalau hadiah gitu ya.
gitu. Ya seperti orang-orang dulu makan kalau umpamanya tetangganya itu hajat, itu suka pada ngasih ya. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih apa gitu ya. Itu gitu sebenarnya mah. Tapi sekarang pun yang dari jauh sengaja ya. Diundang, memang sengaja diundang sekarang begitu. Nah bagaimana nih masalah amplopnya itu, kondangannya itu ya. Jadi kalau hadirnya mau dijelas wajib tuh. Masalah kondangannya nih. Nah itu dasarnya sebenarnya mah hadiah, hibah. Tapi karena udah jadi budaya dan memang ini dikembalikan kepada orang yang kondangannya, yang pada umumnya dia ngutangin, berarti utang. Jadi utang. Karena memang adatnya kan biasanya itu bisa ketahuannya kenapa bisa dilihatin sebab kadang-kadang kalau nggak dibalas suka jengkel. Iya. Itu, nah berarti di sini utang. Gitu ya. Walaupun dasarnya itu apa namanya hadiah gitu ya. Tapi karena memang udah jadi budaya, karena ketika nggak dibalas itu kayaknya kecewa, seakan-akan harus dibayar gitu ya, makanya udah dianggap utang. Bahkan orang utang yang seperti biasanya nggak tapi malu dibandingkan dengan utang kondangan. Ya. Kan kalau utang biasa mah, jadi kalau ketemu tinggal bilang doang, belum ada gitu ya. Kalau utang kondangan, Kemarin ini. ya. Hajatnya sekali doang. Nah terus masalah makannya gimana nih kita di tempat itu? Walayajibu, nggak wajib al aklu makan mah tuh minha di tempat walimah fil aso maturikal aso. Jadi kembali lagi yang wajibnya cuma hadirnya aja tadi. Amplop tergantung budaya. Nah makannya nggak wajib tapi sunnah gitu ya. Situ untuk makan lah sedikit mah sesuap atau 2 suap gitu. Sengaja banyak udara nggak masak. Iya. Mas piring. Nggak apa-apa sebenarnya mah ya. Ya. Sebenarnya nggak wajib atau udah disiapin gitu. Dan sekalian ngomong nih, kalau memang kita berkunjung kepada suatu tempat, di situ makanan udah disiapin, bahkan udah dikeluarin lah oleh tua orang rumah ya. Itu sebenarnya mah walaupun belum ditawarin udah halal. Jadi nggak usah kita nungguin ditawarin. Ya kadang-kadang kan ada tuan rumah, penyediain tapi nggak nawarin. Lupa. Wallahualam gitu ya. Ya sering kali saya juga ketemu gitu ya. Mungkin karena saking CS gitu ya. Udah begitu saya namu disediain gitu, tapi nggak nyuruh. Udah saya balikin lagi. Ayo makanin. Padahal saya tamunya. Ya kalau begitu disediain aja udah. Ya. Nah itu masalah makannya nggak wajib. Terus bagaimana kalau ngebawa pulang? Itu kalau nggak izin mah nggak halal ya. Iya. Ini kadang-kadang ibu-ibu makan karena enak ya mah, tinggal masukin ke tas. Ini wae nggak halal itu. Nah sekarang bagaimana kalau ngehadirin selain walimatul arus ya tadi? Yang 10 itu yang 9 ya. Amal ijabatu adapun mendatangi ligeri walimatul ursi pada selain walimatul arus mimbakiatil walaim, yakni dari walimah-walimah yang lain tadi ya, apa itu walimah kelahiran, akekah, hitan dan lain sebagainya. Nah itu palaisat enggak termasuk fardu ainin, hukumnya fardu ain, bal hiya sunatun, itu mah hanya sunnah aja. Jadi kesimpulan pokoknya mah selain walimatul arus itu ngahadirinnya sunnah, nggak wajib. Hanya walimatul arus saja yang ngahadirinnya kalau memang dapat undangan itu wajib ya. Walaupun tadi masalah makan mah nggak wajib, sunnah. Terus amplopnya tergantung budaya gitu aja ya. Nah itu deh. Wa inna matajibu, dan pastinya wajib juga nih. Ini tadi nih ya. Tadi kan judulnya ngehadirin walimatul arus wajib. Nah di sini nih baru bicara syaratnya. Wa inna matajibu, dan pastinya wajib juga al ijabatu memenuhi
undangan atau datang liwalimatil ursi pada pesta pernikahan. Autusanu atau yang sunnah ligoiriha untuk pesta selain walimatul arus ya, maksudnya gitu. Nah itu mah sunnah wajib dan sunnah juga bisarti ada syaratnya nih. Nggak asal aja gitu. Lihat dulu. Apa nih? Bisarti Allah yahuso, yakni tidak mengusulkan adai orang yang ngundang al agniya kepada orang-orang kaya saja. Bidawati mengundangnya. Bal yaduhum, akan tetapi dia memang mengundang juga wal fuqara kepada orang-orang fakir. Jadi syaratnya undangan itu nggak khusus hanya kepada orang kaya. Kalau memang khusus kepada orang kaya saja, itu walaupun diundang, yang tadi dasarnya itu wajib, ngedatanginnya nggak wajib. Kecuali kalau memang undangan umum, mau fakir, mau kaya, ya, mau miskin, pokoknya mah itu. Itu syaratnya satu ya. Terus yang kedua, wa ayadu wahum, dan hendaklah ia mengundangnya fil yaumil awali pada hari yang pertama. Itu jadi wajib juga ngedatengin undangan walimatul arus itu hanya di hari pertama. Iya, maksudnya mah dia pestanya cuma sehari gitu. Itu hanya hari pertama aja yang wajibnya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau pestanya kan orang kaya mah kadang-kadang masih 2-3 hari pesta ya. 7 malam. 7 malam ya. Hiburan gitu 7 macam. Ya beda malam beda lagi gitu. Nah, bagaimana nih kalau sampai 3 malam, 3 hari nih ya. Ya. Fa'in aulamat. Maka kalau memang seseorang itu walimah salah satu ayamin 3 hari lam tajib, maka tidak wajib al-ijabat mendungi fil yamisani pada hari yang kedua, apalagi kesonanya baltus tahabu ya hanya sunnah saja. Bahkan waktu krohu makruh fil yamisalisi ngadirin pada hari yang ketiga. Tuh, jadi kalau umpamanya ada seorang pesta sampai 3 hari, nah itu yang wajib tadi cuma hari pertama aja. Hari keduanya itu udah nggak wajib, udah sunnah, berubah hukumnya. Apalagi hari ketiga justru makruh. Ya, nah, itulah aturannya itu di dalam kondangan itu, dalam kita menundangan ya. Nawabagiatu suruti dan syarat-syarat yang lainnya mazkurotun itu juga sama disebutkan fil mutawalati pada kitab yang panjang lebar bahasannya. Insya Allah ntar lebih dini lagi di sini ya. Sebagai syarat nih. Nawakolu perkataan musonib, yakni pengarang kitab ilamin uzrin, kecuali karena ujur aimanin, yakni halangan, penghalang minal ijabati daripada memenuhi walimati undangan. Nah ini mah baru nggak wajib tuh. Jadi di samping kudu ada syarat, wajib juga tinggal hadirin. Juga nggak ada ujur, nggak ada ujur ya. Adapun kalau ada ujur mah, nah di sini termasuk ujurnya ujur-ujur yang apa namanya sholat berjamaah atau sholat Jumat ya di antara itu. Nah, seperti apanya ujur itu nih? Di sini dijelasin nih di antaranya ya. Ka'ayyakuna, seperti di tempat acara, seperti ada fi dawati di tempat undangan mayata'aza orang yang sakit hati bihi dengan di tempat itu al-madu yang diundangnya. Nah ini mah termasuk ujur yang enggak wajib untuk ngedatengin. Ya, seperti gimana? Dia nih kalau datang ke situ bakalan jadi hinaan gitu ya. Bakalan jadi ocehan. Jadi sakit kan. Nah itu enggak wajib jadinya.
Taliko ataupun tidak layak bihi padanya mujalasatuhu, di tempat itu mujalasatu duduk bersama di tempat itu. Kenapa? Ya seperti di tempat itu udah tahu dia umpamanya orang Islam, apalagi ustadz kiai, ternyata di situ itu banyak yang ngebuka aurat, apalagi ada hiburan mah ya. Nah lebih luasnya lagi nih untuk bicara tentang ujur ataupun tadi halangan-halangan untuk tidak atau berubah hukumnya menghadiri undangan yang tadinya wajib jadi enggak. Ini kurang lebih ada beberapa nih ya. Satu, seperti suguhannya yang tidak jelas kehalalannya nih, yang enggak jelas halalnya, itu enggak wajib. Iya, seperti itu. Nah yang kedua tadi ya, undangannya hanya untuk orang kaya. Yang ketiga, terdapat orang yang tersakiti jika hadir tuh tadi tuh. Yang keempat, terdapat orang yang tidak layak baginya untuk bersama dengannya, seperti baik yang buka aurat di situ ya. Iya. Yang kelimanya, nah ini yang diundang karena khawatir perilaku buruk dari dirinya. Jadi maksudnya gimana? Jadi mantap dia diundang juga, sebab kalau nggak diundang bakalan ngancam dia nih ya. Jadi orang yang disegani gitu. Makanya diundang, akhirnya hadir. Jadi dengan kata lain ada apa sih namanya? Hormati. Kalau segala semua hormati sih mending, ini mah ada semacam rasa takut gitu ya. Makanya dia itu iya ngambek ataupun gimana nanti ya, makanya diundang. Itu kehadirannya diundang nggak wajib tuh ya, begitu. Yang ketujuhnya, ya yang diundang agar ia berkenan membantu dalam kebatilan. Seperti di situ ada yang namanya minuman keras, alat musik, hiburan lah pokoknya mah ya. Ya, terutama kan yang namanya dangdut mah udah di situ. Tapi di sini mah nggak ada, kalau ada dangdut nggak ada jablay, nggak ada minuman keras ya. Itu kalau di kampung-kampung mah udah pasti setiap ada dangdut suka itu tuh. Iya, suka ada minuman, suka ada jablay ya. Apalagi jablay saranya kan udah diinin ya. Jadi pada buyar. Kalau kayak tawon gitu ya. Iya. Iya. Nah gitu. Nah, terutama nih ketika ada kemungkaran ya, kebatilan di situ. Makanya bagaimana undangannya nih? Itu kalau memang ini semata-mata undangannya aja nih ya. Belum lagi kondangan ini mah. Jadi baru datangnya doang. Kalau memang pas main di situ kita datang walaupun nggak kondangan, itu tetap nggak boleh. Ya, bagaimana kalau banyak nggak pas main tuh? Seperti di waktu-waktu istirahat, kita datang di situ mah nggak haram. Tapi walaupun nggak haram ya, kondangannya ini, kondangannya, yang mana dikhawatirkan uang kita dipakai buat bayar itu. Sedangkan di Al-Quran jelas. Bagaimana? Iya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nggak boleh tolong-menolong dalam hal durhaka dan permusuhan. Tuh, jadi hati-hati ya. Nah, makanya nih dari hajat dan kondangan ini bisa disimpulkan dalam sabda Rasulullah SAW, intinya sih ada luka paili ya, orang yang ngajak itu yang ngajak ini itu sebenarnya mengerjakannya nih. Untuk yang hajatan nih kalau ada hiburan nih, kan nanti ada yang ada pengajian, ada yang ada hiburan ya. Ini hajatnya hajat nih. Rasulullah bersabda nih, man sana bil Islam, man sana siapa yang merintis ngadain fil islami di dalam Islam sunnatan hasanatan, suatu jalan yang baik, palahu maka baginya ajruha, pahala kebaikan itu, bahkan wa ajru man amila biha,
pahala orang yang mengerjakannya min ba'di sesudahnya. Umpamanya kalau di hajatan itu justru ada pengajian. Ya. Banyak orang yang datang, yang hadir. Di samping tuh orang yang hajatnya itu dapat pahala karena udah ngadain pengajian, ternyata dapat bagian dari sejumlah yang hadir. Di situ kalau memang makin banyak lagi pahalanya. Itu kalau memang ngadainnya kebaikan. Seperti pengajian. Nah sekarang bagaimana kalau justru ada hiburan nih? Waman sana, dan siapa juga yang merintis ngadain fil islami di dalam Islam, tapi sunatan sayatan jalan yang jelek, maka karena itu juga jadi alai atasnya, tapi madarat wizruha, dosanya, dosa keburukan itu. Bahkan wa wizru man amila biha min badihi, dosa-dosa orang yang ngamalin, yang nyontoh gitu, maksudnya termasuk yang hadir itu ya. Setelah itu apalagi nyontoh menanti nih, katanya dia juga haji, ada dangdutnya hajat, apalagi saya mau bukan gitu ya, kayak gitu. Auzubillah. Itu min ghairi ayan kusa tuh, min auzarim sayud, tidak kurang sedikit pun. Nah itu yang ngadainnya, yang merintisnya. Sekarang bagaimana kalau dia mah nggak ngadain, cuma jadi apa tuh? Kalau yang ngajak itu sponsor. Kan kadang-kadang suka ada sponsornya. Apa karoko apa ya? Atau yang ngajak-ngajak itu, yang ngundang-ngundang termasuk ya. Nah, di sini untuk sponsornya Rasulullah SAW bersabda nih, awas, manda'a, siapa orang yang ngajak ila huda, kepada petunjuk, kana lahu, maka baginya minal ajri, dari pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, itu seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Lain kusuzalika, tidak kurang yang demikian, min uzurim, dari pahalanya sayan, sedikit pun. Jadi kalau memang ngajak ke kebaikan, apakah ketika ada orang hajat dia undang, ayo kita hadir ke tempat karena ada kiai, ada pengajian, ya termasuk nih kita sehari-hari ya, kita ngajakin saudara, ngajakin tetangga ngaji nih, ya terserah itu mah dia mau ataupun tidak ya. Sebab setiap kali kita ngajak ini dapat pahalanya. Seandainya dia mau, apalagi itu mah ya, kita nanti dapat bonus pahalanya nih. Ini maksudkan tuh. Kita ngajak, kemudian orang itu pada mau nih ngikut. Nah itu bukan aja kita dapat pahala ngajaknya, ternyata termasuk nih. Jadi sampai kita ngerjain ya, termasuk kita dapat bagian pahala dari sekian banyak orang yang hadir itu, yang bisa ikut sama kita. Bahkan sepanjang dia kesalahannya kemudian berbuat baik karena awalnya dari kita, itu kita sepanjang itu dapat juga pahala. Masya Allah. Kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, wa manda, siapa orang yang ngajak ila dolalatin, pada kesesatan nih sebaliknya, karena alaihi, maka madarat asa minal ismi, dari dosa. Misla ayami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya juga. Lain khusus sama, tidak kurang min jalika, yang demikian, jalika yang demikian, min asamim, dari dosa-dosanya sayang sedikit pun. Jadi sebaliknya kalau seandainya dia ngajakin kepada keburukan, maksiat, itu bukan aja dapat dosa dari maksiat, termasuk dapat bagian dosa dari orang-orang yang bermaksiat di tempat itu atau di mana aja. Nah ini hadis sahih ya. Makanya kesimpulannya nih, kalau memang kita hajat ataupun pesta, lebih baik sepi daripada rame karena hiburan. Ya kalau mau rame sekalian pengajian. Apa sebabnya nih, bedanya nih? Saya belum hajat. Ada beberapa hal nih ya. Disimpulkan nih. Perbedaan ketika pesta antara ada pengajian dengan hiburan. Sekarang bicara hiburan dulu ya. Satu. Kira-kira uangnya jadi sodako nggak? Nggak ya? Jadi uangnya nggak jadi sodako, bahkan itu jelas haram kan, mubazir. Kedua,
tempatnya itu bukan dapat berkah jadi rahmat, jadi laknat tempatnya. Ketiga, seandainya didoain juga, kan suka ada kan? Manjur nggak kira? Mari hadirin, sama-sama kita doakan semoga kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira dijawab nggak kalau? Malaikatnya nggak mau. Iya tuh ya? Enggak bakal dijawab. Yang keempatnya, nih, itu bukannya dapat pahala, dosa. Bahkan yang hadir tuh umpamanya karena artisnya ibu kota ya, banyak yang hadir, jangankan yang jauh, yang dekat, yang jauh juga hadir, yang nggak tahu juga bisa tahu itu ya. Apalagi sekarang zaman medsos kan ya, cepat kesebarnya itu banyak. Nah itu dapat bagian dari sekian banyak yang hadir. Terus ya kalau kayak konser-konser begitu lebih banyak lah. Ya itu dia panitianya itu Pak itu ya. Panitianya termasuk ya apa sponsornya itu sama itu. Ya. Nah yang kelimanya nih biasanya kalau hiburan kalau belum kebayar itu biasanya nungguin, malu kan. Nah sekarang baru nih kebaikan nih berupa pengajian. Satu, uangnya jadi sodako ya. Masih makan banyak hadir terutama kak kiai atau kak ulama itu ya. Kedua, tempat itu jadi rahmat, jadi barokah. Ketiganya, doanya juga apalagi dari 40 ya, lebih dari 40 dijabah. Keempatnya, insya Allah di samping dapat pahala sendiri juga dapat bagian pahala dari sekian banyak orang yang hadir. Ya bukan berarti yang hadir itu nggak dapat pahala, sama dia juga. Seperti tadi masjid bukan berarti yang hadir itu nggak maksiat, nggak dosa karena udah diberikan kepada itu, kagak ya. Tapi ini mah yang tuan rumahnya yang ada ini yang panitia mah bagian gitu. Nah yang kelimanya kalau kiai mah seandainya kurang juga bayaran dan nggak dibayar, nungguin nggak kira-kira? Kagak lah. Enggak, paling nggak diciriin. Oh, iya. Udah lah. Nggak datang lagi loh kalau Iya. kan. Asal bilang di mana nih Kota Bumi? Oh, Di mana di anu? Oh iya dah. Ada acara lu. Maaf aja. Hanya gitu ya. Hati-hati ini makanya. Jadi itulah kurang lebih tentang Harkonas yang karena sekarang lagi booming, itu Hari Kondangan Nasional, perlu tahu hukumnya dan bagaimana ya pastinya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma la tanfa'u ilaina hajatana ila samir alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ma'aman taqwa wa rizqan thayyiban katsiran mubarakan wa nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min syahwati wan nar. Al-masil maqasidina fi dinil akhir wa lillahi rabbana atina sana fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.